Bentar dulu, Dik. Ya, selamat siang semua. Siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Kayaknya semua sehat ya kalau WFH. Apa learning from home, LFH. Suara saya bisa kedengaran jelas? Serak-serak, Bu. Oh iya. Serak-serak. Kresek atau jelas? Sudah, Bu. Jelas. Tika punya, Bu. Oh, Tika berarti. Jelas, Sorry, Bu. nah, Tika saya mute dulu. Karena Tika, oh sudah di mute. Oke, hari ini kita ketemu lagi. Ya, walaupun hanya lewat daring, tapi kita bersyukur bertemu dalam kondisi sehat ya. Semoga pandemi segera berlalu, jadi kita bisa langsung tatap muka ya. Ya, hari ini kita lanjut topik kita tentang keperawatan kegawat daruratan. Tentang hari ini kita sudah kontrak tentang apa? Pengkajian primer dan pengkajian sekunder ya. Sekunder. Oke. Sebelum kita masuk mungkin saya absen dulu, Dik. Mana? Yuliana Temorubun. Hadir, Bu. Oke. Yelnis. Yelnis ada? Tadi izin sakit ya. Ya, Bu. Sakit ya, Miss, Bu. Oke. Kemudian Sri Reski Mistika. Ada ya. Hadir, Ibu. Tika Veronica. Hadir, Bu. Fani Graciela. Hadir, Bu. Hyacinta Gertrudis. Ada atau tidak ada? Ya, mungkin belum join ya. Fenty Putri. Yorina Romsel. Hadir, Ibu. Oke, ada ya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin teman-teman masih ingat ya topik kita kemarin tentang apa? Biasa, Bu. Tentang apa? Triase ya. Biasa, Bu. Ya, Biasa. kira-kira masih ingat enggak apa itu triase? Sebelum kita masuk ke pengkajian. Proses Proses screening, screening. Bu. Kayak Ya. penentuan di Oke. UGD. Menentukan pasien yang mana yang harus kita Lakukan dahulukan tindakan untuk Dahulukan, Bu. ya. Oke, masih ingat tidak Yuliana? Ada berapa warna untuk kita triase, menentukan triase? Kuning, Ya. merah, Hitam, hijau. satu lagi. Oke, hijau. Kalau merah apa, Fani? Masih ingat? Kalau merah itu yang butuh pertolongan cepat, Bu. Oke. Yang bisa mengancam. Oke, kemudian kalau kuning? Mungkin siapa? Tika, masih ingat? Kuning? Ya, Bu. Kalau kuning itu yang membutuhkan pertolongan segera, Bu. Jadi dia itu tidak dalam kondisi kritis, Bu. Oke, kalau hijau? Ada yang tahu hijau masih ingat? Kalau hijau, Bu, kasus non-urgent, di mana penanganannya itu kurang lebih dalam waktu 60 menit. Oke, bagus ya. Jadi tidak harus segera membutuhkan pertolongan ya. Kemudian hitam, lebih parah hitam atau merah? Yang mana kita dahulukan? Para merah, Bu. Oke, good. Sudah meninggal. Hitam ya, berarti kita tidak, bukan berarti kita kesampingkan, tapi kita tolong terakhir karena hitam berarti pasien sudah meninggal ya. Oke, kita akan masuk ke pengkajian. Nanti ada kaitannya dengan triase. Setelah kita triase pasiennya, kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Maka kita lakukan pengkajian primer dan pengkajian sekunder ya. Jadi kita lakukan dulu triase. Kita mau tolong yang mana kita dahulukan. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengkajian primer, kemudian baru sekunder ya. Oke, saya akan share screen.
Ya, sudah kelihatan di layarnya? Sudah, Bu. Oke. Ya, ya pengkajian primer dan pengkajian sekunder. Ya, masih ingat ini ya? Ini apa? Ini biasanya kita temukan di mana? Sorry. Di IGD, Bu. Iya, tunggu ya. Oke, saya ulang dulu. Kayaknya bermasalah. Ya, ini kita lihat di mana? Ya, garis-garis ini kelihatan enggak? Ya, yang Kelihatan, digambar. Bu. Oke. Ini biasanya kita temukan di mana? Di UGD, Bu, pintu masuk UGD. Oke, ini adalah pintu masuk UGD. Nah, biasanya kita ketemu yang namanya garis triase. Saya rasa teman-teman masih ingat yang kemarin ada merah, kuning, hijau, dan hitam ya. Ini kita lewati saja. Oke. Nah, kalau misalkan masih ingat ya, pasien yang masuk, kalau dia labelnya merah, maka dia prioritas. Biasanya kita bawa ke ruang resusitasi. Kalau labelnya kuning, ya kita tempatkan dia di ruang observasi atau persiapan untuk pemeriksaan penunjang. Kemudian kalau labelnya hijau, kita masukkan ke ruang observasi. Apakah pasien perlu dirawat atau boleh pulang, ya? Tuh. Kemudian label hitam, ya, label hitam ini prioritasnya terakhir ya. Biasanya kita ke kamar jenazah untuk pasien-pasien perawatan jenazah. Ya, kira-kira kalau melihat pasien ini, masalahnya di mana? Sistem pernapasan, Bu. Ya. Ya. Kondisi pasiennya mengalami apa? Suaranya enggak terlalu jelas. Ya, ini apa? Ada kayu yang nancap di mulut pasien. Ya. Jadi kira-kira masalahnya di mana? Masalahnya kena jalan nafas enggak ini? Ya. Jalan napas sih, Bu. Oke. Nah, pada saat kita menerima pasien di UGD dalam kondisi seperti ini, ya, kan kita triase dulu. Ini triasenya merah, kuning, hijau, hitam. Ini, teman-teman. Merah, Ibu. Merah, ya? Ibu. Merah ya. Nancap. Ya, karena sekali lagi dia berhubungan sama jalan nafas. Kemudian traumanya sangat besar ya. Kemudian lihat kita mulai dulu survei primer ya, kemudian survei sekunder, kemudian kalau tindakan kita tidak berhasil di survei primer dan survei sekunder, maka kita berikan dia terapi definitif ya. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana prinsipnya? Yang pertama itu kita perhatikan adalah danger dulu. Masih ingat danger ya? Danger atau 3A. 3A itu yang kita lihat adalah satu, A yang pertama adalah aman diri. A yang kedua adalah aman pasien. A yang ketiga adalah lingkungan. Itu ya. Jadi aman dirinya dulu perawat. Jadi jangan lupa pada saat kalian mau menolong, pakai handscoon dulu, sama pakai masker. Apalagi dalam sekarang adalah COVID. Pasien kita tidak tahu. Pasien sesak kita upamakan semua sebagai pasien COVID. Karena banyak pasien yang sudah OTG, ya.
Kemudian aman pasien. Pastikan semua alat-alat tak aman untuk pasien. Tadi kalau misalkan sudah dipakai di pasien satu, sebaiknya dicuci atau disterilkan. Sehingga tidak ada penularan untuk pasien berikutnya. Kemudian, brankar yang paling sering bermasalah adalah brankar. Jangan sampai dia bergeser pada saat kita melakukan pertolongan. Ya, ini sering. Akhirnya pasiennya melaju bersama bed karena bednya tidak bisa direm. Ya, kemudian lingkungan, pastikan lingkungannya aman. Contoh, Anda mau menolong, pastikan lingkungan sekitar aman. Ya, tidak ada pecahan kaca, kemudian alat-alatnya safety, itu juga yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian jangan lupa privasi pasien juga pada saat Anda menolong. Ya. Ya, kemudian setelah kita aman nih, kita pastikan pasien sudah aman, silakan teman-teman cek respon ya, cek respon pasien. Yang perlu kita perhatikan apakah pasien masuk dalam golongan alert. Kalau dia alert berarti dia sadar penuh. Kemudian verbal ya. Verbal itu dia bisa enggak ketika pasien tidak alert, misalkan pingsan atau tiba-tiba jatuh, kita lakukan dulu pemeriksaan secara verbal, panggil namanya. Atau kalau enggak kenal, bapak atau ibu. Bapak, ya atau ibu, ya kita panggil. Kalau tidak berespon lagi, silakan teman-teman pakai pain atau rangsang apa? Nyerinya, ya entah teman-teman mau pakai di ujung kuku atau di sternum, ya. Kemudian kalau memang tidak berespon terhadap pain, maka kita kategorikan pasien mengalami unrespon, ya. Berarti tidak ada respon walaupun dengan rangsangan nyeri. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Aktifkan SPGDT, panggil bantuan, telepon ambulans, ya, atau kita panggil code blue. Ya, itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Itu yang harus kita perhatikan ketika kita mau menolong dulu. Pastikan memang pasiennya sudah aman, perawatnya juga aman, lingkungannya juga aman. Kemudian pastikan pasiennya memang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai pasiennya ternyata cuma tidur, kita kira pasiennya unresponsif ya. Makanya mulai dulu bertahap di verbal, rangsangan nyeri, kemudian unrespon kalau memang pasiennya tidak sadar ya. Kemudian jangan lupa panggil bantuan. Ingat teman-teman jangan menolong sendiri. Karena kapan Anda menolong sendiri, habis itu Anda yang ditolong ya. Jadi sebaiknya menolong itu paling tidak Anda berdua atau bertiga atau bahkan ada tim ya. Kalau di rumah sakit di ruangan perlu memanggil code blue. Itu ya. Ya, kita masuk di survei primer ya. Survei primer itu mungkin kita kenal dengan bahasa initial assessment. Kenapa kita bilang initial assessment? Karena kita cara mudah mengingatnya itu kita pakai inisial. Jadi A itu A sampai G. A itu artinya airway ya. Airway itu berarti kita mau selamatkan jalan nafas. Ini dulu yang kita lihat airway-nya ya. Jangan lupa pada saat teman-teman melakukan survei pada airway, ingat selalu kontrol servikal pada pasien-pasien trauma ya. Jika menolong pasien trauma, anggap aja pasiennya mengalami masalah di servikal dan tulang belakang. Jadi betul-betul teman-teman melakukan kontrol servikal. Jadi tidak melakukan ekstensi dan hiperekstensi serta fleksi yang berlebihan kepada pasien. Itu ya. Ya, kemudian B itu breathing, ya. Ya, breathing atau kontrol ventilasi, ya. Lihat Ki, pasiennya pengembangan dadanya bagus atau tidak. Ya. Kalau misalkan pasien tidak ada pengembangan dada, maka kita akan perlu
bantu pasien dengan bantuan ventilasi. Tapi ingat selalu kontrol ventilasi. Jangan overventilasi. Jadi lihat lagi kemampuan apakah pasiennya anak atau pasiennya dewasa. Itu ya yang perlu diperhatikan. Oke. Kemudian selanjutnya C. C itu adalah sirkulasi. Nah, ini teman-teman kadang-kadang kita patokannya adalah di nadinya pasien. Apakah sirkulasinya baik atau tidak tergantung terabanya nadi atau tidak ya. Kemudian kalau memang pasiennya datang dengan trauma, yang perlu kita perhatikan adalah kontrol perdarahannya. Sebaiknya kalau memang ada perdarahan atau luka yang besar, itu dulu yang kita tangani. Hentikan dulu perdarahannya baru kita lihat sirkulasinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung saja ya. Kemudian setelah teman-teman menolong, silakan lakukan reevaluasi. Biasanya kalau pertolongan kita lakukan 2 menit, kemudian kita reevaluasi lagi ya. Nanti kalau kita masuk di BHD, untuk reevaluasi biasanya kita lakukan setiap 2 menit. Nah, ingat manajemen jalan nafas selalu menjadi prioritas pertama ya. Ya, kita masuk ke airway ya. Airway itu selalu ingat teman-teman bahwa harus ada kontrol servikal kalau pada pasien trauma. Tapi kalau pada non trauma cukup perhatikan airway-nya saja ya. Indikasinya apa? Kalau kita melakukan kontrol servikal ya, pasien-pasien masuk dengan trauma kapitis atau trauma kepala ya, atau pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Nah, kalau mengalami penurunan kesadaran dan trauma biasanya kita curiga nih ada masalah di ada masalah di trauma kapitis maupun cervicalnya ya. Kemudian lihat jejasnya. Nah, biasanya tanda khas pada pasien dengan trauma cervical itu ada jejas di daerah klavikula. Ya. Kemudian multiple trauma, ya ini artinya traumanya banyak, traumanya di mana-mana, termasuk di kepala, di dada, di tangan, atau di kaki. Ini kita curiga pasiennya juga mengalami masalah di cervical. Kemudian biomekanik trauma, maksudnya seperti apa? Jadi pada saat pasien datang, kita juga melakukan sedikit wawancara atau assessment kepada pengantar atau keluarga. Kira-kira bagaimana mekanisme jatuhnya pasien, ya? Apakah pasien terpental, menabrak, atau terjatuh. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana posisi jatuhnya, bagaimana posisi terpentalnya, ya. Apakah ada benturan di daerah servikal, atau ada posisi ekstensi atau hiperfleksi yang terjadi pada saat pasien jatuh. Ini penting ditanyakan, ya. Tuh. Kemudian evaluasi Ki, ya, ada enggak sumbatan, ya? Tentu saja kalau mau mengetahui ada sumbatan atau tidak, kita melakukan auskultasi. Masih ingat bunyi nafas, bunyi tambahan masalah di airway apa saja? Waktu PF, teman-teman masih ingat? Suara di airway, kalau terjadi sumbatan? Ada gargling dan snoring yang paling sering muncul ya. Gargling artinya apa? Ada? Ingat kalau gargling itu bunyinya kayak orang berkumur pada saat gosok gigi, ada yang berkumur sampai di leher ya, itu namanya gargling. Nah, kalau snoring pada seperti orang ngorok ya. Jadi kalau gargling biasanya kita curigai dia ada cairan atau darah di jalan nafas ya, biasanya lendir atau darah. Nah, kalau snoring ini biasanya karena apa? Pasien mengalami penurunan kesadaran. Jadi lidahnya jatuh ke belakang. Ya, sama ya kondisinya pada orang tidur. Biasanya kalau kita tidur kan menurun juga kesadarannya ya. Kemudian terciptalah bunyi ngorok. Ya, itu yang kita bilang snoring. Nah, biasanya kita melakukan pertolongan menggunakan OPA atau teman-teman sering bilang gudel, tapi sebenarnya namanya adalah OPA, oropharyngeal airway. Kemudian NPA, nasopharyngeal airway, tapi jarang ya. Kita pakai NPA itu apabila tidak ada masalah di fraktur basis kranii. Tapi ketika ada masalah berarti yang kita pakai adalah oropharyngeal airway. Kemudian kalau kedua ini tidak berhasil,
maka yang kita gunakan adalah airway definitif ya. Mungkin kita pasangkan ETT kolaborasi dengan dokter. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kemudian kita reevaluasi setiap 2 menit. Apakah perfusinya pasien sudah bagus, tidak ada lagi terdengar suara nafas tambahan ya. Kemudian pasien saturasi O2-nya sudah naik ya. Kalau sudah seperti itu berarti airway sudah aman nih ya. Kemudian jangan lupa teman-teman, sorry saya balik dulu sedikit. Ketika teman-teman mau kontrol servikal itu pertahankan leher selalu dalam posisi normal. Jadi kalau misalkan posisi normal bisa dipasangkan nekolar ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Ini hanya pertambahan saja. Ada juga bunyi stridor, snoring ya. Jadi kita curiga itu pasti kemungkinan obstruksi ya. Kemudian pengkajian breathing ya. Kalau sudah masuk di B, teman-teman perhatikan frekuensi, kedalaman dan pola pernapasan ya. Ada enggak retraksi dada? Ada enggak penggunaan otot tambahan? Kita lihat di lehernya pasien menegang enggak? Yang kita bilang otot sternocleidomastoideus. Atau ICS-nya meregang enggak? Itu yang kita bilang penggunaan otot tambahan ya. Suara nafas bilateral ada tidak? Silahkan auskultasi menggunakan stetoskop ya. Posisi pasiennya seperti apa? Apakah dia tertidur, apakah dia flat, dia sesak, atau semipolar pun dia sesak ya. Kita amati apakah pasiennya cyanosis, warna kulitnya apa, lembab enggak, ya, suhunya pasien demam atau tidak. Saturasi oksigennya berapa, ya, itu. Kemudian ini hanya penyebabnya, biasanya pasien masuk, ada yang sumbatan jalan nafas karena alergi, ada yang proses infeksi, ya, atau ada yang aspirasi sementara makan, tiba-tiba keselak, ya, itu termasuk juga masalah di airway. Tapi biasanya kalau ada benda asing, biasanya bunyinya stridor ya atau snoring. Ya, kalau dia ada pembengkakan jaringan, biasanya dia bunyinya wheezing ya. Misalkan pada pasien-pasien asma, itu ya. Oke, ya ini reaksi alergi, teman-teman nanti bisa baca ya. Kulitnya memerah ya. Kemudian urtikaria, batuk, bersin, sesak nafas, ini sering terjadi. Nah, intervensinya apa? Kita beri posisi nyaman, berikan oksigen, pasang akses intravena, kemudian pantau SpO2-nya. Ya. Kalau tidak berhasil, maka kita siapkan intubasi. Ini yang kita bilang. Oke, ya, ada yang mau ditanyakan? Siapa? Ya, Cinta. Ya, Cinta, ada yang mau ditanyakan? Lari kemana? Kan tadi Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut ke aspirasi benda asing. Ini juga penting teman-teman tahu bahwa ketika ada aspirasi benda asing, misalkan pasien kalau bahasa Makassar bilang kasakko, ya, tiba-tiba tersedak, ya, biasanya bunyi wheezing atau stridor. Nah, teman-teman gampang silahkan lakukan abdominal thrust kalau memang pasiennya memungkinkan, ya. Boleh dari belakang, boleh dari depan. Intinya di ICS prosesus sipoideus itu Anda tempatkan kepalanya kemudian dorong ke atas, ya, di mana posisi lambung ya. Kemudian kalau memang tidak bisa dan masih tersumbat di jalan nafas, maka kita persiapkan airway definitif, persiapkan untuk kripotiroiditomi. Jadi kita buka di tiroidnya supaya ada jalan nafas. Kalau memang benda asingnya agak susah. Jadi untuk pertolongan sementara supaya airway-nya tetap ada, pasien tidak hipoksia, maka kita tolong dengan kripotiroiditomi. Oke. Saya lanjut lagi, ya. Nah, ini kurang lebih alatnya tadi, ini NPA, nasofaringeal yang masuk lewat hidung. Kemudian ini orofaringeal, ya. Kalau kita pakai NPA, silakan pakai ujung kelingkingnya pasien, ya. Oke, kita ukur kelingkingnya dengan diameter dari nasofaringeal. Tapi kalau orofaringeal, OPA, kita ukur dari ujung mulut sampai ke telinga, ya. Tuh. Nah, ukuran dan penempatan OPA tidak tepat dapat menyebabkan obstruksi. Hati-hati ukuran yang terlalu kecil bisa tertelan sama pasien.
Karena pasien biasanya tidak sadar, jadi dia bisa menelan atau ada gerakan untuk memasukkan ke dalam mulut ya. Oke, kita masuk di breathing. Nah, teman-teman masih ingat ya, breathing itu terdiri atas IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi ya. Tentu saja kita lihat pergerakan dadanya pada saat inspeksi, palpasi, kita lihat ada raba, apakah ada krepitasi ya. Kalau memang ada, kita curiga ada fraktur iga ya. Kemudian perkusi, kalau misalkan dia normal berarti yang terdengar adalah sonor, tapi ketika dia redup ya, kita curiga ada massa atau ada cairan di dalam. Kemudian auskultasi bunyi nafas, apakah ada bunyi tambahan atau seperti apa. Saturasi oksigen silakan dipantau dengan monitor ya. Ya, untuk menolong ketika pasien bermasalah di ventilasi, tidak ada pergerakan dada, maka kita bantu dengan alat BVM ya. Pastikan BVM tersambung dengan oksigen ya. Tuh. Ini contohnya BVM. Kenapa dibilang BVM? Ini ada B, back-nya, kantong udaranya. V ini adalah valve-nya ya. Kemudian M ini maskernya. Jadi namanya BVM. Kemudian jangan lupa ujung dari BVM ini disambung ke oksigen. Jadi sehingga bag-nya ini terisi ya. Oke, kemudian sambil kita bagging pasien, kita lihat monitor. Ya, kalau di monitor ini yang mana yang mewakili ventilasi atau breathing? Coba kita lihat warna kuning kah, merah, biru atau hijau? Yang mana pernapasan di sini? Coba lihat di monitor. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Ya, yang mana? Kuning. Ya, kuning. Oke, itu ya. Jadi sambil Anda bagging, sambil perhatikan juga Pak pasiennya. Perhatikan monitornya, ya itu. Oke, saya next lagi. Ya, ini kita masuk di sirkulasi ya. Di sirkulasi ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan ya, tanda-tanda shock ya. Kontrol perdarahan, kalau ada perdarahan silakan dibalut dulu, dibalut tekan ya. Kemudian pemasangan infus jangan lupa pada kondisi trauma dengan perdarahan yang hebat silakan pasang 2 line ya. Kemudian siapkan pada saat Anda memasang infus jangan lupa siapkan spesimen untuk pemeriksaan lab ya. Itu ya, ini pasang infus 2 jalur. Ya, cairan yang kita gunakan adalah ingat ya teman-teman yang golongan kristaloid ya. Ingat ketika pasang infus jangan lupa pasang kateter juga ya. Ya, kontrol perdarahan kalau ada silakan ditinggikan, ditekan atau point pressure atau dibalut ya itu. Kemudian setelah 2 menit kita reevaluasi lagi apakah cairan atau sirkulasinya sudah terpenuhi. Kita cek nadinya, apakah nadinya sudah reguler atau masih irregular ya. Ini contoh cairan yang kita pakai resusitasi, bisa pakai asering, ringenfudin ya. Ya, ini nanti teman-teman lihat gambarnya, cek apa isinya. Nah, disability kita mengkaji kondisi GCS-nya pasien. Di D itu kita melihat kondisi ya, kita cek I-nya, verbalnya, motoriknya, kemudian kita jumlahkan kuantitatifnya pasien berapa GCS-nya ya. Kemudian kita lihat refleks cahayanya ya. Kemudian lihat juga ada enggak tanda-tanda lateralisasi, misalkan ada perubahan dari refleks bicep sama tricepnya. Kemudian Babinski-nya seperti apa? Apakah dia positif atau negatif ya. Kemudian uji kekuatan ototnya, apakah kekuatan otot kiri dan kanan sama ya itu. Jadi kita bisa kalau memang ada perbedaan, jadi kita sudah bisa nih lihat apakah ada masalah di otak kiri atau otak kanan, itu ya. Ya, kemudian kalau ada perdarahan silakan dibidai di daerah perifer ya.
Exposure ya, silakan sampai di exposure itu kita siapkan pasien untuk melihat luka yang lain ya, kita explore lebih banyak apakah ada jejas di daerah lain. Kita periksa dari head to toe, lihat jejasnya, lakukan lock roll, ini membutuhkan beberapa orang, jadi nanti kita akan praktek minggu depan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada leader yang memerintahkan untuk pasien dibalik bersamaan, ini pada pasien trauma. Kemudian periksa di setiap lubang apakah ada perdarahan, termasuk di orificium uretra atau di lubang kencing ya. Jangan sampai pasien ada perdarahan sehingga kalau ada seperti itu pasien tidak bisa dipasangi kateter ya. Ya, kemudian lihat bentuknya kalau memang ada luka sebesar apa, kalau ada massa sebesar apa ya, lukanya sepanjang apa ya. Kemudian apakah nyeri atau tidak ya, itu yang dikaji. Kemudian jangan lupa pada saat exposure TTP harus stabil pada saat teman-teman mau melakukan lock roll. Jadi kalau belum sebaiknya hindari dulu. Kemudian arahnya harus jelas, makanya perlu ada leader ya. Tuh. Oke, Foley kateter. Foley kateter silakan tadi pasang kateter ketika pasien trauma ya. Tapi kalau misalkan ya ini ya, untuk memonitor cairan, tadi kalau sudah pasang infus dua line sebaiknya dipasang kateter untuk memonitor output balance-nya seimbang atau tidak. Tapi jangan dipasang kalau ada perdarahan di orificium uretra atau ada hematom di prostat atau ada prostat melayang. Makanya kita gunakan sistostomi jika kondisinya seperti itu ya. Kemudian G itu gastric tube ya. Kalau memang pasien membutuhkan, contoh pasien penurunan kesadaran ya, silakan dipasangkan. Tapi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Gastric tube itu ada dua jenis, ada orogastric tube dan nasogastric tube ya. Oro artinya lewat mulut ya. Naso artinya dia dimasukkan lewat hidung. Kapan kita gunakan ya? Apa gunanya kita pasang NGT ya? Untuk distensi abdomen. Jadi pasien-pasien yang distensi abdomen ya kita curiga dia penurunan kesadaran supaya tidak aspirasi, kemudian untuk memasukkan obat ya. Nah, kontraindikasinya apa? Jadi kalau ada pasien yang mengalami rakun eyes tanda hitam sekeliling mata, battle sign ya, ada jejas di belakang telinga atau ada pengeluaran darah dari hidung maupun telinga. Ya, atau dari tanda khas ini adalah tanda dari umum untuk meningkatkan lava ini. Itu. Kemudian pasien segera dibutuhkan pertolongan. Pantauan untuk menunjukkan betul tidak airway dan breathing-nya sudah bagus ya itu. Saya lanjut lagi. Nah, kita masuk di secondary survey. Kapan kita pindah ke secondary survey? Ketika pasien sudah stabil, TTV-nya sudah stabil, boleh masuk ke sekunder survei atau pengkajian sekunder. Yang pertama kita lakukan adalah ada subjeknya, bagaimana keluhannya atau kondisi pasiennya, datanya, ya. Kemudian cek ada enggak alerginya pasien, ya. Silakan tanya ke keluarga kalau enggak bisa, kalau pasiennya enggak bisa menjawab. Medikasi sebelum terjadi kecelakaan atau sebelum masuk rumah sakit ada enggak obat yang diminum ya. Pas history ada enggak penyakit yang diderita sebelumnya ya. Kemudian ya L itu last meal sebelum kejadian ada enggak dia makan apa ya. Karena ini nanti terkait dengan persiapan operasi. Kemudian event leading, eventnya bagaimana proses kejadian terjadi. A, M, P, L, dan IV. Ya, itu sudah masuk di assessment. Setiap 2 jam. Definitif boleh menggunakan ETT. Tadi sudah head to examination, periksa ulang, vital sign-nya ya. Anamnesis jangan lupa sampel tadi pemeriksaan tunjang, fototraks dan lain-lain ya. Kalau memang sudah stabil dan butuhkan OK, silakan cuk, ICU silakan dihubungi ICU, radiologi silakan diantar pasiennya ya. Atau ke rumah sakit lain kalau memang alatnya kurang. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sampai di sini ada pertanyaan. Waktu kita sisa 1 menit, mungkin 1 pertanyaan ya. Supaya efektif. Ada yang mau ditanyakan?
Ya, Bu, Dika. saya Bu. Ya, Bu, bagaimana kalau kita melakukan, bisa kita pengkajian sekunder dilakukan cepat pas di ruang UGD Bu, padahal waktunya itu singkat Bu. iya. Pokoknya bisa dilakukan. Intinya adalah kita melakukan pengkajian sekunder itu ketika pasien sudah stabil. Kemudian kalau sudah stabil berarti kita lakukan sampel aja dulu, SAMPL itu secara cepat ya. Sebenarnya bisa dilakukan dengan cepat ya. Jadi itu saja dulu, enggak usah yang riwayat yang jauh-jauh. Tidak usah masuk di pola Gordon, cukup itu tadi SAMPEL-nya. Itu bisa dalam 5 menit didapat ya. Oke, itu ya. Ya, mungkin sampai di sini karena waktu kita sudah mau habis ya. Terima kasih teman-teman. Nanti kita sambung lagi di minggu depan dengan topik